George Soros adalah sosok penting yang namanya terdengar di berbagai belahan dunia. Ia disebut berada di balik berbagai fenomena ekonomi dan politik. Dan benarkah miliarder ini berperan di balik tragedi 1998 lalu? George Soros, dia dianggap sebagai salah satu miliuner dan investor paling powerful di dunia. George Soros punya kiprah panjang dalam mempengaruhi kondisi ekonomi di banyak negara berbekal statusnya di bidang hedge fund. Hedge fund itu sendiri secara umum adalah pengelolaan investasi kolektif global bagi nasabah kelas atas. Nah, Soros dituduh terlibat dalam banyak krisis termasuk yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya pada tahun 1998 lalu. Bahkan di Thailand, ia dicap sebagai economic war criminal. Tentu pertanyaannya adalah benarkah demikian? Bagaimana sebetulnya peran Soros dalam krisis yang terjadi di Indonesia pada 1998 lalu? Kita flashback sedikit pada awal mula karir Soros di bidang keuangan, yaitu pada saat ia menempatkan posisi entry level di bank investasi Singer and Friedlander. Dan disitulah karirnya mulai menanjak dan terus menanjak hingga akhirnya ia pindah ke New York serta mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Quantum Fund. Kepiawaian Soros kemudian semakin tinggi dan berujung pada titelnya sebagai spekulan ulung. Nama Soros sendiri pertama kali didengungkan oleh Mahathir Mohamad. Mantan Perdana Menteri Malaysia itu menyebutkan bahwa perusahaan hedge fund Soros telah membuat nilai tukar sejumlah mata uang di Asia terombang-ambing. Kala itu, salah satu perusahaan hedge fund yang baru melakukan operasi dalam jumlah yang sangat besar di Asia adalah Quantum Fund yang notabene dikelola oleh Soros. Dikutip dari Business Insiders, perusahaan Soros melakukan spekulasi dengan meminjam baht Thailand dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 1997, nilai mata uang baht masih disenilaikan dengan dolar Amerika Serikat, sehingga korporasi di negara Gajah Putih itu merasa aman berhutang dengan denominasi dolar Amerika Serikat. Hanya saja, mata uang dolar Amerika Serikat semakin menguat di pertengahan tahun 1990-an. Hal ini mau tak mau mengerus transaksi berjalan dan Thailand tak sanggup lagi melakukan peg atas dolar Amerika Serikat. Soros mengendus bahwa devaluasi baht akan terjadi sangat parah. Dengan modal kurang dari 1 miliar US dollar, ia pun berspekulasi atas baht. Dan benar saja, tak selang lama, kebijakan nilai tukar mata uang Thailand berubah dari skema mengambang tetap menjadi mengambang bebas. Nilai baht terjun bebas hingga 60% melawan dolar Amerika Serikat, dan Quantum Fund menoreh cuan yang sangat fantastis. Arus modal keluar pun melanda Thailand, dan tak selang lama, kondisi serupa menular ke berbagai negara Asia lainnya, termasuk negara kita Indonesia. Titel spekulan ulung pun patut disematkan kepada Soros. Bahkan sebelum menggegerkan Asia, Soros pernah menekuk lutut Inggris melalui peristiwa Black Wednesday yang terjadi pada tahun 1992 lalu. Peristiwa Black Wednesday bermula dari sikap keengganan Inggris untuk bergabung dalam tahap pertama penciptaan mata uang tunggal Eropa yang bernama ERM pada tahun 1979. Alasannya, sebab Inggris tak rela nilai mata uang pound sterling yang selama ini dikaitkan dengan emas harus berubah menjadi nilai mata uang masing-masing anggota Uni Eropa. Hanya saja, sejak tahun 1987, Inggris mencoba mengaitkan pound sterling dengan mata uang Jerman yang kala itu menjadi tolak ukur peg mata uang bagi negara-negara yang sepakat mengimplementasikan ERM. Disinilah Soros mengendus kembali kemungkinan untuk mencari cuan dengan melakukan hedge fund. Apalagi kala itu, Inggris tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan punya tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Dan disinilah Soros berkeyakinan bahwa Inggris akan menurunkan tingkat suku bunganya sehingga dapat melembahkan nilai mata uangnya agar ekonominya kembali pulih. Dan berbekal tebak-tebak buah manggis, Soros akhirnya menjual pound sterling dengan nilai setara 6 miliar US dollar serta membeli Dutch Mark dengan nilai setara 7 miliar US dollar. Tak hanya itu saja, ia juga meminjam uang dari Bank of England sebesar 5 miliar pound sterling. Soros tetap menunggu dan berharap kebijakan Inggris untuk mendevaluasi mata uangnya benar-benar terjadi. Tak tahan dengan tekanan inflasi, pada 16 September 1992, Inggris menaikkan suku bunga acuannya 2 kali dalam sehari. Bahkan hingga mencapai 15%, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan kala itu. Ibarat pisau bermata dua, jika Inggris tetap bertahan pada suku bunga yang tinggi, selamanya kondisi ekonomi Inggris tak akan pernah pulih. Lambat laun, permintaan akan pound sterling kian berkurang lantaran kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Aksi intervensi valuta asing Bank Sentral Inggris gagal. Nilai tukar pound sterling terhadap Dutch Mark turun hingga 3% dalam sehari. Dan hari Rabu itu merupakan mimpi buruk bagi Inggris, namun angin surga bagi Soros. Benar saja, Inggris memutuskan untuk keluar dari ERM dan kebijakan mata uangnya kini menganut kondisi mengambang bebas. Soros pun mengambil untung besar dari spekulasinya terhadap pound sterling.
Tak terasa, keuntungan dari menerka-nerka pound sterling bikin kantong Soros 2 miliar US dollar lebih tebal. Dan atas aksinya itu, kini Soros dikenang sebagai pria yang berhasil membobol Bank of England. Itulah sedikit cerita tentang George Soros, dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.